Halo, kembali lagi dengan saya Andre. Di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana sih kunci sukses untuk bebas dari gangguan cemas. Buat kamu yang masih parah atau mungkin sudah bertahun-tahun ya mengalami anxiety, tolong video ini disimak. Mungkin selama ini kamu pernah berpikir ya, sampai kapan sih gangguan cemas ini bakal kita alami? Jadi pertanyaan seperti itu pernah ya muncul di benak saya, yang dimana saya tidak melihat lagi namanya jalan keluar dari kecemasan yang saya alami. Jadi ini saya cerita sedikit ya. Dulu waktu saya masih parah, itu saya mengalami kecemasan itu setiap hari, bahkan tiap jam. Belum lagi rasa takut yang membayangi saya setiap harinya. Dimana pada waktu mandi ya, itu saya pernah terkena serangan panik. Bahkan untuk makan sekalipun itu saya bisa cemas, takut saya tidak bisa nelan. Jadi memang aneh ya, dan sampai separah itu gitu loh. Untuk bersantai pun saya tidak bisa untuk menikmati. Nah, mungkin teman-teman juga mengalami hal yang sama dan merasakan hal yang sama dengan apa yang saya alami dulu. Jadi dulu saya mengalami anxiety selama 4 tahun, dan 4 tahun saya berjuang untuk menghilangkan kecemasan yang saya rasakan. Lebih dari 1 dokter itu saya kunjungi. Hipno, meditasi, itu semua saya lakukan. Tapi nyatanya saya masih tetap merasakan namanya kecemasan. Dan itu membuat saya sangat frustasi. Jadi setiap harinya hidup saya serba terbatas ya. Dimana tadinya sebelum saya terkena anxiety, saya orangnya percaya diri, tidak penakut, suka bergaul. Dan setelah terkena anxiety, saya menjadi penakut, bahkan tidak percaya diri. Dan banyak ya orang-orang anxiety itu kehilangan pekerjaan mereka itu banyak. Dimana kecemasan bisa mengambil alih hidup kita. Jadi rasanya itu seperti terkurung ya, terkurung oleh rasa takut dan terjebak di dalam pemikiran kita sendiri. Itulah yang saya rasakan dulu. Jadi selama 4 tahun saya jatuh bangun ya. Jatuh bangun, berusaha bangkit untuk melawan anxiety, dan itu menurut saya terasa sangat melelahkan sekali ya. Dimana kita terus berusaha untuk menghilangkan kecemasan, tapi semuanya sia-sia, dan itu membuat kita sangat frustasi. Rasanya itu saya tahu betul ya gimana. Sebenarnya orang anxiety itu dia takut akan rasa takut. Jadi sebenarnya akar kecemasan dari anxiety ialah rasa takut. Dimana rasa takut inilah yang membatasi hidup kita. Rasa takut inilah yang membuat kita berputar-putar di dalam kecemasan. Seperti takut mati, takut pingsan, takut gila, ya kan? Takut sendirian, takut kenapa-napa. Itu banyak ketakutan yang gak masuk akal menurut saya. Jadi rasa takut inilah yang menjadi sumber bahan bakar dari kecemasan yang kita alami. Jadi untuk keluar dari anxiety, itu hancurkan dulu siklusnya. Bagaimana sih cara menghancurkan siklus itu? Begini ya teman-teman. Untuk lepas dari anxiety, itu hanya ada satu cara. Dengan merasakan kecemasan itu sendiri.
dengan merasakan rasa takut itu sendiri. Jadi selama 4 tahun saya berjuang untuk menghilangkan kecemasan. Itulah dulu mindset saya. Dan ternyata itu salah. Dimana sebenarnya kecemasan tidak bisa hilang dari hidup kita. Setiap orang pasti mengalami namanya cemas. Tapi masalahnya, bagaimana supaya rasa cemas ini tidak mengganggu hidup kita? Itu yang terpenting. Bagaimana cemas ini normal kembali? Nah, satu-satunya cara ya dengan menerimanya. Menerima kecemasan itu. Dan merasakan kecemasan itu. Nah, di balik kecemasan, rasa takutlah di balik itu semua. Nah, bagaimana cara menghilangkan rasa takut? Cara menghilangkan rasa takut itu dengan merangkul rasa takut itu sendiri. Bukan berarti kita menghindar dari rasa takut ataupun melawan rasa takut. Jadi begini teman-teman. Mungkin teman-teman sudah tahu rasanya gimana. Bahkan mungkin ada yang 10 tahun, 15 tahun mengalami anxiety yang membuat hidup kita selama bertahun-tahun itu terkurung, terjebak, terasa gelap, ya. Itu rasanya sangat-sangat putus asa sekali ya, membuat kita frustasi. Itu benar. Dan memang tidak mudah ya, terus terang ya. Untuk melewati anxiety itu tidak mudah. Tidak mudah dan tidak semudah yang kita ucapkan gitu loh. Tapi percaya dah teman-teman, satu-satunya cara untuk lepas dari gangguan cemas itu dengan merasakan kecemasan itu, dengan merasakan rasa takut itu, dengan untuk menghilangkan rasa takut itu dengan merangkul rasa takut. Semakin kamu berusaha untuk menghindari rasa takut, semakin rasa takut itu mengejar kamu. Itulah rumusnya. Jadi saya berikan contoh ya. Misalnya nih kita mau keluar rumah, mungkin ke mall atau ke pasar atau mungkin ke sebuah acara. Sebelum keluar rumah, biasanya kita udah cemas duluan. Ya, kita udah berpikir nanti kalau di jalan kenapa-napa gimana ya? Kalau saya pingsan, terus yang nolongin siapa ya? Kalau saya tiba-tiba bikin malu di depan umum, bagaimana ya? Nah, banyak pertanyaan yang muncul sebelum kita keluar rumah. Setelah kita keluar rumah, kita akan semakin cemas. Dan di tengah jalan, kecemasan kita akan semakin meningkat. Dan rasa takut kita pun akan semakin kuat. Ya, mungkin kita akan merasakan namanya sensasi seperti jantung berdebar, keringat dingin, ya, terasa pusing. Akhirnya membuat kita sangat ketakutan. Mungkin kita berpikir kita terkena serangan jantung atau mungkin terkena penyakit yang berbahaya. Nah, di saat seperti ini kita pasti berpikir untuk pulang ke rumah, memutuskan untuk kembali ke rumah, karena menurut kita zona nyaman yang bisa membuat atau menghilangkan kecemasan yang kita rasakan itu adalah dengan pulang ke rumah. Disinilah jebakan itu, ya. Dan disinilah yang membuat kita jatuh lebih dalam lagi ke dalam anxiety. Dan tanpa sadar, di sini kita sudah menghindari namanya rasa cemas, rasa takut. Jadi rasa cemas dan rasa takut itu tidak bisa untuk kita hindari. Ya. Jadi satu-satunya ya rasakan. Jadi saat kita memang mau pergi, ya udah pergi aja, nggak usah pikir panjang. Ketika kamu mengalami kecemasan saat di tengah jalan, mungkin di tengah jalan kamu itu udah sangat takut sekali, ya sampai gemetaran nih, kamu udah takut banget nih ya. Nah, udah tetap aja jalan. Jangan biarkan rasa takut dan rasa cemas itu membuat kamu pulang ke rumah. Kamu membatalkan, mungkin kamu membatalkan untuk pergi ke tempat yang ingin kamu tuju. Ya. Jadi kalau mau pergi, tetap aja pergi.
Gak usah pikir panjang, masa bodoh gitu loh. Disinilah kuncinya untuk lepas dari anxiety. Ya. Mungkin kamu berpikir kalau kamu memaksakan diri untuk tetap pergi sehingga kamu sangat cemas, mungkin kamu berpikir kamu akan kenapa-napa. Sebenarnya ingat ya, anxiety ataupun rasa takut itu tidak bisa membunuh kita. Itu yang perlu kita ingat. Secemas apapun yang kamu rasakan dan setakut apapun yang kamu rasakan itu tidak bisa untuk membunuh kita. Jadi itu adalah sugesti ya, yang ada di dalam otak kita. Jadi di saat kita memang mau pergi, udah pergi, rasakan kecemasan itu. Ketika jantung kamu berdebar-debar, rasakan detak jantung kamu. Ketika kamu merasa keringat dingin, rasakan sensasi keringat dingin. Ketika kamu terasa pusing, rasakan rasa pusing itu. Tanpa takut dengan sensasi-sensasi yang kita alami. Ya, disinilah maksud saya, tidak lagi menambahkan rasa takut ke dalam rasa takut. Jadi kita tidak takut lagi dengan sensasi yang kita alami, dengan kecemasan yang kita alami. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang saya rasakan, saya akan tetap pergi. Itu yang perlu kita ucapkan kepada diri kita sendiri. Ya, yakinlah teman-teman, kamu akan baik-baik aja. Ketika kamu memaksa untuk pergi, atau mungkin ke mall atau kemana, itu kamu paksa untuk pergi, yakinlah kamu akan baik-baik aja. Dan setelah kamu kembali ke rumah dengan sehat dan selamat, kamu malah berpikir, iya, saya baik-baik aja ya, saya nggak kenapa-napa ya. Nah, itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kamu. Karena orang-orang anxiety itu kepercayaan dirinya sudah hilang. Nah, inilah maksud dan tujuan saya membuat video, untuk meningkatkan kembali kepercayaan diri kita. Semakin tinggi tingkat kepercayaan diri kita, semakin kecil rasa takut yang kita rasakan. Jadi, inilah yang perlu kita pahami ya teman-teman. Sebenarnya pemahaman kita lah tentang anxiety untuk bisa membuat kita keluar dari kecemasan. Mungkin juga ya teman-teman gak pengen ya dengar teori seperti ini, karena mungkin teman-teman selama ini udah biasa menghindari rasa cemas ya, mungkin dengan hanya berdiam diri di rumah, gak berani keluar rumah ya. Itu akan memperpanjang penderitaan kamu. Jadi keluarlah dari zona nyaman kamu. Itulah cara untuk keluar dari anxiety. Percayalah teman-teman, di balik kecemasan itu ada keindahan yang kita dapat. Jadi seandainya kamu dihadapkan pada dua pilihan, pilih mana? Antara kamu hanya berdiam diri di rumah, tapi kamu akan selamanya merasakan kecemasan, atau kamu memilih untuk keluar rumah, untuk mendatangi rasa cemas, dan merasakan rasa cemas dan rasa takut, tapi itu hanya sementara. Kamu pilih mana? Memang rasanya ya bisa saya katakan sedikit ekstrim ya. Artinya rasa takut ini dan rasa cemas ini gak semudah yang kita pikirkan. Artinya ya perlu latihan gitu loh untuk melakukannya, dan butuh kesabaran ya, karena nggak ada yang instan, semua butuh proses. Mungkin pertama kalinya kamu melakukan tips yang saya sampaikan, mungkin kamu gagal, ya udah besoknya coba lagi. Atau mungkin kamu melakukan latihan tapi kamu belum mendapatkan hasil yang maksimal, kamu jangan putus asa, coba lagi. Yakinlah, semakin kamu sering melakukan latihan ini, semakin kamu mendapatkan hasil yang maksimal. Kamu akan merasa enteng, semangat kamu mulai bangkit lagi, ya. Jadi jangan khawatir ya teman-teman. Mungkin buat kamu juga yang sekarang kondisinya parah, ya, sudah bertahun-tahun merasakan kecemasan, rasa takut, ya.
ada harapan ya buat kamu. Separah apapun yang kamu rasakan itu ada harapan untuk kamu sembuh ya. Kita masih punya peluang untuk sembuh sepenuhnya dari kecemasan, untuk bisa kembali lagi ke diri kita yang dulu. Mungkin diri kita yang dulu orangnya ceria ya, itu bisa lagi kita kembalikan dengan cara merasakan rasa cemas tadi ya, bukan lagi untuk menghindari atau menekan perasaan-perasaan cemas. Jadi sikap cuek atau mungkin masa bodoh ya yang kita ambil di sini. Apapun yang kita rasakan, bagaimanapun perasaan saya tidak peduli. Saya akan tetap melakukan pekerjaan saya. Nah, itu yang harus kita tanamkan. Jadi bagaimanapun kondisi kita sekarang ya teman-teman, lakukanlah aktivitas kamu. Apa yang ingin kamu lakukan, ya udah lakukan. Ya, butuh latihan lebih keras. Kamu pasti bisa keluar dari kecemasan. Jadi semoga video ini bermanfaat ya. Dan mudah-mudahan ya teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Dan mohon maaf ya jika memang perkataan saya ada yang kurang tepat atau mungkin kurang pas ya. Ya mohon dimaklumi. Dan jangan lupa komen di bawah ya teman-teman, like dan subscribe. Ya, semoga video saya kemudian harinya juga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih.